tulisan yang mereka buat. Tulisan tersebut mengganggu martabat kami, saya dan keluarga. Seperti yang kita tahu, dignity atau martabat itu adalah esensi paling dalam hak asasi manusia. Jadi sebagai warga negara Indonesia, saya berhak untuk melaporkan hal-hal yang mengganggu hak asasi saya dan keluarga. Tapi ini sudah keputusan bersama atau bagaimana? Saya yang atas sepengetahuan dan seizin. Oh iya. Negara, dan kita juga harus menghormati proses hukum, dan saya akan mengklarifikasi apa yang perlu saya klarifikasi nanti apabila kepolisian memproses laporan tersebut. Dan saya juga tidak tahu ya apakah sudah jadi dilaporkan ke kepolisian atau tidak. Saya masih mendengar saja bahwa akan dilaporkan ke kepolisian. Tapi saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya apabila saya punya kesalahan. Tetapi jangan lupa juga bahwa saya juga punya hak hukum ketika laporan ini nantinya menjadi tergolong laporan palsu. Ya tentu saya punya hak untuk mengambil langkah hukum, melaporkan balik para pelapor. Putri kedua Wakil Presiden RI ke-12 Yusuf Kala, Muswira Yusuf Kala, melaporkan mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutayan serta pemerhati sosial dan politik Rudy Eskamri ke Barreskrim Polri pada Rabu 2 Desember 2020. Ferdinand serta Rudy dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan dugaan penyebaran berita bohong yang dilakukan di akun sosial medianya. Unggahan keduanya di media sosial dinilai menyinggung JK dan keluarganya. Menurut Muswira, tulisan yang dimaksudkan yakni cuitan yang diunggah kedua terlapor di sosial media Twitter. Muswira menilai bahwa unggahan itu mengandung fitnah dan telah mencemarkan nama baik keluarganya. Pelaporan ini juga telah diketahui oleh sang ayah Yusuf Kala. Pada kesempatan tersebut, ia membawa sejumlah barang bukti yang diserahkan kepada penyidik Polri. Tak tanggung-tanggung, dalam pelaporan ini Muswira didampingi oleh kuasa hukum sebanyak 50 orang. Pihaknya juga meminta polisi untuk profesional dalam mengusut kasus tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Muswira Yusuf Kala, Muhammad Iksan, menerangkan kasus yang dilaporkan kliennya berkaitan dengan dugaan pelanggaran UU ITE. Ia melanjutkan bahwa laporan yang dipersoalkan berkaitan dengan unggahan Ferdinand terkait koper uang yang diberikan mengenai kepulangan Habib Rizik Syihab. Namun, ia tidak menyebutkan spesifik cuitan mana yang dipersoalkan. Untuk diketahui, salah satu cuitan Ferdinand yang diduga dipersoalkan itu yakni mengenai tudingan Yusuf Kala sebagai dalang yang membantu kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi. Dalam cuitan itu, Ferdinand menyamarkan nama tokoh dengan 3 istilah, di antaranya adalah nama Chaplin dan Presiden. 3 istilah itu kemudian dikaitkan dengan Yusuf Kala dan Anies Baswedan. Sementara itu, pengamat Rudy Eskamri juga dipersoalkan terkait tulisan yang berjudul Sang Bandar Chaplin pun akhirnya keluar sarangnya karena kepanasan. Dalam tulisannya, Rudy menyebut Chaplin didukung kelompok mafioso Trio C untuk mendanai kepulangan Rizik ke tanah air. Mafioso Trio C yang dimaksud Rudy yaitu Chaplin, Cendana, Cikeas. Sang Chaplin ditengarai dianalogikan dengan JK karena kemiripan kumisnya. Sang Chaplin disebut Rudy tak bekerja sendiri untuk membawa pulang imam besar Front Pembela Islam itu kembali ke Indonesia. Sementara istilah Cikeas bisa diasosiasikan kepada mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ex-kader Partai Demokrat Ferdinand Hutayan menyatakan bahwa ia tidak pernah menyerang kehormatan Wapres ke-12 Yusuf Kala ataupun putrinya Muswira Kala di media sosial. Menurutnya, laporan Muswira Kala terhadap dirinya atas dugaan mencemarkan nama baik Kala di Twitter berlebihan. Ferdinand mengaku heran atas pelaporan putri Kala itu karena dirinya merasa tidak pernah menyebut dan melakukan perbuatan negatif terhadap pribadi dan keluarganya dalam perbincangan di media sosial. Namun, ia mengaku masih belum tahu persis bagian mana dari percakapannya di media sosial yang dilaporkan putri Kala ke Barreskrim. Terkait cuitan ini, Ferdinand sebenarnya pernah memberikan klarifikasi. Penjelasan itu disampaikan oleh Ferdinand saat menjadi narasumber di sebuah program televisi pada 9 November lalu. Menurut Ferdinand, kata si Chaplin adalah kata ganti untuk orang-orang atau tokoh yang akan bermain politik. Disinggung soal siapa sosoknya, Ferdinand mengatakan tokoh yang ia maksud belum teridentifikasi secara matang.
Karena itulah ia kemudian menggunakan kata pengganti si Chaplin. Terkait laporan Putri JK, Ferdinand menegaskan dirinya siap menghadapi proses hukum. Namun, Ferdinand mengingatkan dirinya juga punya hak hukum yang sama sebagai warga negara untuk melaporkan balik sang pelapor jika nantinya laporan itu tidak terbukti benar dan palsu. Ferdinand dan Rudy Eskamri dilaporkan ke polisi. Tulisan soal Chaplin pun diperkarakan. Putri JK tak terima, tulisan itu dianggap menyinggung keluarganya. Lalu, siapa sebenarnya sosok Chaplin yang dimaksud? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.